Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video Bu Guru di sini ya. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kompetensi dasarnya adalah 1. Menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, yaitu dalam pelajaran IPA. Yang kedua, memahami gambar cerita dalam pelajaran SBDP. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Nah, sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, setelah menyimak cerita tersebut, kemudian coba jawab pertanyaan berikut ini. Coba, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Nah, kemudian yang kedua, jika jawabanmu iya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Nah, coba kita perhatikan sekali lagi. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar tersebut mendukung cerita. Karena pada gambar nampak Todi tertidur dengan mulut dan tangan kotor, sehingga pasukan semut merubungi Todi. Anak-anak, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada cerita dari 4 gambar. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Coba kita perhatikan satu persatu. Ya, gambar pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan Kak Diko ke dalam akuarium. Nah, kemudian gambar yang kedua, Bobby, adiknya Kak Diko, mengambil ikan. Ikan tersebut diletakkan Bobby di lantai. Nah, gambar yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Nah, gambar yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak 2 gambar cerita. Gambar cerita yang pertama tentang Todi dan semut. Gambar cerita yang kedua tentang Kak Diko dan Bobby.
Nah, jadi bagaimana perasaan kalian? Menarik bukan cerita gambar itu? Tentu saja menarik. Kenapa menarik? Karena ada cerita dan juga ada gambarnya. Jadi, kira-kira fungsi gambar cerita itu apa ya? Nah, ada beberapa fungsi gambar cerita, yaitu diantaranya yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Fungsi yang kedua, memperjelas isi pesan. Fungsi yang ketiga, menarik perhatian. Fungsi yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Fungsi yang kelima, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, sekarang ciri-ciri gambar cerita itu apa ya? Nah, ciri-cirinya yang pertama, memuat gambar lebih banyak dari teks atau tulisan. Yang kedua, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Ciri yang ketiga, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ciri yang keempat, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Yang kelima, membuat pembaca ikut terlibat dalam memahami cerita. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya ya, yaitu memelihara atau menjaga organ pernafasan. Nah, cara menjaga organ pernafasan antara lain yaitu dengan menggunakan masker. Nah, berikut ini cara-cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang merusak organ pernafasan. Yang ketiga, merawat organ pernafasan. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan, antara lain makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih dan dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, posisi tidur benar, miring ke kanan dengan menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Yang keempat, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru. Lanjut berikutnya, merawat organ pernafasan. Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu berharap kalian sudah paham dan mengerti ya. Dan sampai jumpa pada video Ibu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.